Halo, Mas. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kebalik gak sih yang tanya siapa? Aduh gak nyangka banget nih ketemu Kak Dimas. Ya Masa sih Allah. ya? Iya beneran. Padahal deket loh Aku tinggalnya. pengagum banget tuh, pengagumnya Kak Dimas. Suka nontonin film-filmnya. Nah, biasanya yang kayak gitu suka bohong tuh. Ih beneran. Bener, padahal film apa? Ma itu Apa yang ya? husband-husband itu. Tuh, Apa ya, nggak future tahu husband kan? ya? Nggak tahu Ah kan? itulah pokoknya. Tapi seriusan kok, suka banget Thank nonton you. filmnya. Terima kasih udah support karya anak bangsa. Mm-mm. Terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Oke. Dimas. Ini jadi saya yang bertanya apa mau gimana enaknya Iya nih? kebalik ya Balik kayaknya. ya. Aduh Kak Dimas, gak nyangka banget nih pakai seragam MP lagi ya. Iya, Anak MP banget ya? iya. Anak MP banget. Anak MP banget. Dari tahun berapa emang ikut MP? Saya pertama kali ikut MP itu tahun 2005. 2005 Iya, ikut MP. iya. Sampai tahun? Sampai tahun 2010. Kalau sekarang berarti udah enggak vakum. Sekarang latihannya sih jarang, tapi kalau untuk pembinaan masih suka karena memang tujuan saya ikut MP awalnya di situ sih. Untuk tingkatannya emang sekarang apa Kak? Kenapa, sorry? Untuk tingkatannya Saya tingkatannya itu balik 2 dulu terakhir. di sekarang berarti di balik 2 ya. Balik 2. Nah kalau untuk kolat pertama kali yang Kak Dimas datengin untuk latihan tuh di mana Kak? Masih ingat apa enggak? Pertama kali itu di rumah. Di rumah berarti Di datengin guru gitu, Iya. private gitu. Iya. Nggak datang ke kolat ataupun gabung di kolat. Akhirnya habis itu baru gabung di Kolat. Di kolat mana tuh? Itu saya ikut di Jakarta Selatan, di Bulungan. Terus sempat juga untuk training campnya di Tebet. Hmm? Terus di sini. Ayo. Di sini di Terus mana di gimana? Stramit? Di sini tahu juga- kayak saya tahu. di sini Sama Kakak Marcel. Iya, itu juga pernah. Jadi ya tapi lebih sering itu di rumah sih. Kayak yang rutinnya itu di rumah, tapi jadi latihan dulu seminggu 3 kali kan. Jadi ada yang setiap hari apa di rumah, setiap hari apa baru kita ke Bulungan, hari apa kadang ke sini, kalau nggak di sini ya di rumah lagi kayak gitu. Berarti hampir setiap hari tuh latihan terus Iya, seminggu 3 hitungannya. kali. Iya. Seminggu 3 kali. Nah kalau untuk pelatih pertamanya siapa sih Kak? Namanya siapa? Bukan Ayo? Kak Marcel kan? Bukan. Pelatih pertama saya itu mama saya. Mama saya itu merpati putih Seriusan? juga. Iya. Mama juga dulu pelatih putih. Iya. Tingkatannya? Tingkatan mama tuh sampai berapa ya? Saya lupa deh kalau tingkatannya. Tapi baju IPSI itu aja dia masih ada. Seriusan aku bisa tahu loh. Mamanya ikut MP juga. Saya tahu MP dari mama karena basicnya awalnya tuh saya ikut taekwondo waktu kecil. Habis itu taekwondo karena saya punya asma. Terus mama bilang, "Kamu olah nafas aja deh." Olah nafas. Apaan sih gitu. Ada di sini mama ajarin gini dikasih tahu namanya napas Garuda pertama. Tapi nggak dibilangin kalau itu namanya napas Garuda. Nah dari situ tuh baru tuh mulai asmanya udah nggak pernah kambuh apa segala macam. Oke, kamu suka nggak? Suka. Nah, oke kita panggil pelatih ya. Nah datanglah pelatih kedua saya itu namanya Mas Anwar. Mas Anwar yang latih saya sampai balik 2. By the way Dia kita terus. tos dulu dong. Oke dong. Sama nih pengidap penyakit asma juga dulu. Oh iya sama. Dan Tapi udah sembuh. sembuh. Seriusan? Pasti Gara-gara sembuh. latihan napas kan? Iya. Sempet saya juga tuh sampai ada minus mata Mm-mm. sama asma. Terus mengikuti pertandingan di Jogja, dicek sama dokternya kan, ada riwayat apa, asma dicek dan itu sembuh beneran. Mata pakai listrik ya? Nggak, napas listrik. Iya, napas listrik. Napas listrik kan? Iya. Iya, nah itu terakhir saya itu napas listrik tahun 2017. Udah lama nggak latihan, begitu napas listrik pingsan. Oh iya. Jatuh, gubrak. Waduh, kenapa nih? Tapi itu Temulah. ada loh emang beberapa orang yang pertama kali latihan pas ngelakuin kayak gitu emang ada sih yang jatuh. Iya, Sempet ada kejadian langsung Udah, di tempat saya cerita tuh sama Mas Edi kan. Mas, diajakin ayo dia latihan getaran. Mas, kemarin saya latihan napas listriknya saya jatuh. Ya lu udah kabur, malah dikata-katain. Biasa ya kan. Diceng-cengin lah ya. Diceng-cengin lah udah habis dia udah. Gini-gini mulu nih. Dari dulu sampai sekarang sama aja disiksa mulu. Tapi bisa getaran? Getaran saya belum. Oh belum sampai. menjurus ke sana. Belum. Terakhir sempat mau latihan, cuman lo naikin dulu lah kombinasi dulu deh minimal deh kombinasi 1. Cuman kayak ya udahlah Mas, orang saya juga cuma buat kesehatan kok, udah nggak fokus buat untuk ikut-ikut tanding gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Ya udah ntar kalau misalnya ada latihan ikutannya. Ya oke. Cuman belum kesampaian. Berarti tujuan utama ikut tempe tuh karena untuk kesehatan. Kesehatan, nafas, iya, karena asma itu. Tapi udah sembuh kan, beneran Sembuh. Sampai sekarang saya jujur aja saya ngerokok sih. Berarti ini buat sahabat Nyaman. tempe kalau misalnya mau punya penyakit asma boleh nih misalnya dengan penyembuhan dengan metode Iya. pernapasan merpati putih ya. Iya, itu paling bagus ampuh, banget. paling ampuh. Dan percaya nggak percaya sih, saya ada sinusitis tapi juga dengan nafas MP
pasti plong. Iya, Kalau benar-benar. lagi kumat apa segala macam itu pasti plong karena apa ya? Kita manjain jantung juga kan. Iya. Terus sama darah kita ngalirnya bagus itu gitu kita ngelakuin pernafasan. Tapi emang bosen kan kayak latihan pernapasan MP itu? Termasuk bosen lah pastilah. Nah, tergantung ya. Oh, Tergantung ya. enggak. Kadang-kadang ada momennya dulu kayak, oke hari ini latihan nafas. Gimana gitu kan? Aduh, malas banget sih napas. Beneran nggak sih Bener, ngerasain bener. kayak gitu? Apalagi kalau hari ini pengolahan. Aduh, kayaknya berat, apalagi kalau misalnya pakai pengolahan tuh pakai beban. Iya, Mas, ya, kenapa sih harus pengolahannya hari ini, Mas? Nggak bisa ditunda, Mas. Boleh cheating nggak, Mas? Ya. Kalau dulu kan agak-agak kejam juga ya pelatih ya. Iya, zaman dulu. Oh, ya udah cheating aja. Ntar begitu ketahuan cheating, dah disikat. Aduh, iya ketahuan ya udah. Habis-habisan deh, habis-habisan. Dulu kayak begitu sih. Sekarang mungkin enak kali ya? Enggak ya? Sama juga ya? Mungkin tergantung tempat kali juga Oh kali iya, ya. iya benar. Tapi ada beberapa emang pelatih tuh yang kadang keras, cuman kan emang bagus banget tuh Iya, hasilnya. hasilnya bagus. Dan alhamdulillah saya sih dilatih sama orang-orang yang keras-keras Mas itu. Mm-mm. Kalau Kak Marcel gimana? Siapa? Kalau Kak Marcel gimana? Dia untungnya sebenarnya nggak keras. Dia sebenarnya lebih ke tertib sama disiplinnya ya. Dan kebetulan kan kalau Kak Marcel itu kan emang Mas Marcel dia punya wibawa sendiri ya, orangnya Iya. beda gitu loh. Jadi ya dia mau gimana juga kita bisa sangat menghormati beliau gitu. Segen bawaannya ya. Segan. Dan saya pernah ngerasain sabitannya dia sama tendangan belakangnya lumayan. Gimana? Padahal udah di fur. Maksudnya udah kita lagi latihan santai aja di latihan refleks ya kan. Dah. Tapi tahu kan ada insiden yang pernah bertarung apa yang silat bebas, apa sih yang Iya. waktu tuh Kak Marcel ditantangin sama Iya. orang atlet BJJ. Lo tahu kan? Tahu, nonton. Itu udah nonton. Itu aja gimana gitu kan melihatnya, apalagi Makanya kalau langsung. kita, iya. Tangannya dia sepaha saya. Dosa nggak sih ini ngomong Mas Marcel? Mas Marcel. Ini tempatnya beliau loh. Apa no, Om? Nah, kalau di tahun 2010 itu pernah ikut pertandingan? Iya. Pernah sempat ngeliat fotonya kalau nggak salah. Iya, ikut. Saya pernah ikut juga lumayan dulu. Kebetulan kenapa ya dulu ya? Atlet di Jakarta Selatan itu dulu kehitung Oh, berarti cuma sedikit ya? sedikit. Base Jakarta Selatan ya. Itu kehitung banget sedikit. Jadi ya udah kita ikut tanding. Dia ikut turun yuk antar kampus. Dulu sempat mau diturunin, saya udah kuliah tahun 2007 itu mau diturunin untuk antar SMA. Berarti dulu waktu yang sempat di Kalungan itu tahun berapa sih? 2010 itu 2010. Ke Jurnas MP. Ke Jurnas 5. Ke Jurnas 5. Itu yang pakai body protector atau enggak? Enggak, itu MP style. Jadi Dan cuma pakai pelindung gigi sama helm. gimana rasanya? Lebih seru karena kalau MP style itu kan kita boleh nendang kepala. Jadi kayak bebas gitu ya, Bebas. nggak ada arahan ya. Iya, kecuali mukul ya. Kalau mukul kepala itu poinnya kita ada kurang gitu. Tapi bebas di situ mainnya. Jadi lebih adrenalin, lebih kepacu, sama kita juga controllingnya kita tuh untuk nyerang kita lebih bebas gitu loh. Berarti pada tahun itu juga banyak dong kayak misalnya insiden yang namanya kan nggak pakai body protector tuh ya. Berarti resiko untuk kayak misalnya cedera tuh banyak banget. Banyak, salah satunya saya. Cedera apa? Kak Dimas Saya ngalamin ligamen. Saya Ligamen. kena ligamen kaki kiri, lutut kiri. Kayaknya emang bahaya banget ya, rawan ya. Ya di tahun itu banyak sih yang cedera. Saya lihat ya. Saya bisa ngebayangin yang sekarang pakai body aja dan arahnya cuman dada sini aja. Iya, segini ya. Itu aja masih banyak kan atlet-atlet yang ngalamin kayak misalnya putus ligamen atau apa gitu kan, cedera. Apalagi yang tahunnya Kak Dimas nggak pakai body protector. Nggak pakai, ya. Tapi menarik tuh dulu. Dulu mungkin ya bego juga kali ya, lebih ke arah bego juga saya kan. Dulu mikirnya pendek aja kan. Tanding ayo, oke mas, oke siap mas. Oke. Enggak, sebenarnya lebih lucu mau Kak Dimas ngomong ayo gitu Iya, sih. dulu kan mikirnya pendek aja gitu. Dimas, turun ya, siap. Mas, tapi saya lagi ini tendang gitu. Ayo latihan lo, gimana sih lo? Abis latihan dulu ketahuan tuh. Abis latihan kita malam. Selesai latihan lapar kan. Iya. Ada nasi goreng tek-tek di depan. Kita pesan nasi goreng tek-tek. Ketahuan lah tuh sama para senior kita. Begini nih atlet Indonesia nih. Terus makannya pedes lagi ya. Gimana mau atlet luar itu habis latihan minum protein, susu, bla 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 bla. Kita makan nasi goreng pakai kerupuk, minyak, ada. Diceramahin, aduh gimana mas, lapar mas. Besok nggak ada ya? Iya mas.
Yain aja dulu kan yang selesai. Penting makanannya jangan diambil ya mas ya, lapar. Tapi seru banget ya kayaknya Seru. pertandingan zaman dulu ya. Seru, dan apalagi kalau yang saya paling sukanya itu di Merpati Putih, kekeluargaannya sih. Mm-mm. Benar-benar kita nggak ada yang pandang bulu. Saya dari dasar 1 aja itu sudah merasakan bahwa yang tingkatan khusus 3 aja tuh bisa manggil saya mas. Iya. Itu menurut saya walaupun kita secara usia jauh, terus secara tingkatan jauh, tapi mereka tetap manggil saya mas, dan mereka menghargai saya seperti sebuah keluarga gitu. Kayak ya lo bukan orang lain, lo as a family kita di sini, jadi gabung sini, jangan ada segan-segan, jangan ada apa-apa, nggak ada gitu. Jadi kayak, nah itu yang membuat saya bertahan banget di Merpati Putih. Gabung lagi dong. Iya, Di pengen MP. tinggal Latihannya sama Kak Marcel. iya saya temenin aja ya. Boleh, tapi asalkan mas bisa kali mas ngerti lah mas, ya kan. Napas kita sekarang napasnya beda nih mas, nggak kayak dulu lagi nih. ya. Aduh. Gitu. Nah, tapi Kak Dimasnya kan artis nih ya. Dulu ngartis dulu atau MP dulu sih? Merpati Putih duluan. MP duluan. Jadi emang dulu tuh pure MP, belum jadi artis. Belum. Saya baru terjun di dunia entertain itu 2008. Oh, tapi kan 2008. kalau nggak salah tadi pertandingan MP di tahun 2010. Ya itu udah ikutan juga di dunia entertain. Tapi saya ikut Merpati Putih duluan. Di Merpati Putih itu dari 2005 lebih. Nah di dunia entertain saya baru terjun itu 2008. Dan ngerasain nggak sih kayak misalnya kayak misalnya keilmuan MP tuh kepake di dunia entertainment, kepake gitu? Kepake sih. Maksudnya kayak ada kan beberapa adegan yang main film itu buat scene adegan fight scene gitu fighting, kan ya? Itu ada banget. Dan kebetulan kayak saya sempat ada satu project film juga, itu emang action. Itu biasanya kan ada latihannya dulu ya, untuk latihan koreonya apa segala macam. Nah di situ kita ketemu sama beberapa dari bela diri manapun juga, banyak gabungan. Dan mereka juga menghargai kayak, oh ya udah Dim, ini ya lo latihan sendiri dulu aja, bilang gitu. Nanti koreonya gampang lah. Loh kenapa ini? Udahlah gampang latihan, lo iseng-iseng aja dulu, yang penting nafas lo dulu aja biar nggak terlalu capek. Oke, jadi kita saya malah dianggapnya lumayan untuk masalah teknik. Dia udah tahu lah gimana cara nendang, gimana cara nangkep tangkisan gitu, udah tahu kan. Jadi kayak yang penting nafas aja dulu nih, karena pasti kan kita take berulang-ulang. Iya, jadi itu yang bikin capek asli. Staminanya aja dijaga, tekniknya koreanya gampang lah nanti. Dan mereka juga udah kayak biasanya ketemu gitu, oh ini kemana, udah di mana, basicnya ditanya dulu kan pasti. Berarti workshop untuk yang biasa orang-orang syuting itu nggak ngikut lah ya? Tetap ikut. Saya tetap ikut karena pengen nyari keringetnya juga kan, sama pengen main-main aja gitu. Karena kan diajarin sih kayak misalnya cara jatuh yang benar, Iya. atau kayak misalnya tendang kita ngasih reaksi yang bagus gitu kan. Dan memang tapi beda juga karena kalau di kamera kan tekniknya beda ya, kalau kita dipanjang lebih dilebarin dan kasih kayak misalnya keindahan, kayak misalnya jatuh tuh dikasih adegan yang benar-benar ya kan. Itu kemarin ngerasain soalnya. Enak tapi seru. Tapi capek waktu yang harus take berulang itu, capek banget emang asli. Iya. Aduh. Makanya lebih digojloknya sebenarnya ke stamina-nya aja sih. Oh, fisik ya. Tapi terus kalau untuk fisiknya ngakalinnya gimana Kak Dimas? Jogging kah atau gimana? Iya, jogging sama berenang. Jogging sama berenang. Emang tuh kayaknya bagus banget sih ya buat ningkatin yang namanya fisik. Iya, tapi kalau berenang abis setelahnya ya lapar banget ya. Itu yang bahaya ya kadang-kadang ya. Kalau lari kita masih bisa nahan lapar deh, tapi kalau berenang lapar banget tuh. Berarti Kak Dimas ini tipenya hampir sama kayak aku sih Kak. Kalau abis olahraga pasti makan. Iya. Makanya kadang-kadang percuma lo olahraga. Ada yang bilang gitu kan, percuma lo olahraga abis itu makan. Sebenarnya biasa aja sih, emang kita nggak ngefek ya, nggak bikin gemuk, nggak bikin apa ya. Enak, tidur aja jadi enak ya. Aduh, ya Allah. Gitulah. Enak banget ya ternyata kalau misalnya abis olahraga tuh makan gitu kan, abis itu nyantai, ngadem, pokoknya asli. Paling ya biru-birunya aja ya, jangan lupa kasih trombopop. Tapi kalau sampai sekarang masih ingat nggak sih kayak misalnya teknik-teknik MP ataupun teknik IPSI gitu pertandingan? Ya masih kali ya, dikit-dikit ya. Masih lah. Tapi kalau yang biasa saya lakukan sih ya pasti napas Garuda masih sering. Masih suka lakuin di rumah? Napas Garuda. Karena katanya itu paling gampang dilakukan dan paling efektif juga katanya sih ya. Emang napas Garuda ada berapa? Satu doang yang saya tahu, napas Garuda. Udah. Oh. Kan ada yang
dorong tarik kombinasi Oh iya listrik, benar-benar iya kan? transfer Tapi binaan. Garuda yang saya lakukan. Iya. Oh lah, Garudanya doang. Sahabat MP, untuk part 2-nya kita akan melihat nih Dimas Anggara akan mempraktekkan gerakan-gerakan silat merpati putih. Kemudian juga ada pematahan besi dragon. Dan nanti juga kita bisa ngeliat nih sahabat MP, Mas Dimas Anggara ini akan mempraktekkan teknik andalannya seperti apa sih waktu di kejurnas merpati putih yang waktu itu sih belum pakai body protector nih ya. Nah untuk itu ntar teman-teman sahabat MP boleh klik di deskripsi ya untuk part 2-nya. Jangan lupa